Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan yang telah menjaga, melindungi hamba-Mu dalam peristirahatan tidur malam, sehingga hamba dapat tidur dengan tenang, dengan nyaman, dengan bahagia, dengan sukacita, dengan kualitas tidur baik. Semua karena kasih, anugerah, berkat, dan rahmat Tuhan. Bukan karena kekuatanku, kehebatanku, kemampuanku, atau kekudusanku, tetapi semata-mata karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan. Oleh karena itu aku berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, dan aku bersyukur kepadamu. Ya Bapa, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hamba serahkan tubuh, jiwa, dan roh hamba-Ku ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Biar Tuhan saja yang memimpin hamba-Mu, menjaga, melindungi, menyertai, menuntun, agar hamba tetap hidup benar, suci, kudus, dan memuliakan Tuhan dalam segala aspek, baik tutur kata, penglihatan, pendengaran, dan tindakanku. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku bersyukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Renungan dan doa pagi hari ini dengan judul menyadari akar masalah. Kenapa aku malas? Menyadari akar masalah. Kenapa aku malas? Ayat Alkitab hari ini, kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13a. Pernahkah kita merasa begitu bersemangat menghabiskan waktu berjam-jam untuk bekerja, berselancar di media sosial, atau melakukan hobi, tetapi ketika tiba waktunya untuk berdoa, membaca firman, atau datang beribadah, tubuh kita terasa sangat berat dan penuh alasan. Seringkali kita mengira malas beribadah hanyalah masalah kurang tidur atau sedang sibuk. Namun jika kita mau jujur dan memeriksa batin di hadapan Tuhan pagi ini, rasa malas rohani, spiritual, sloth, atau asedia biasanya merupakan gejala dari masalah hati sedang
renggang dengan penciptanya. Ada beberapa akar masalah mengapa rasa malas itu muncul, yakni satu, hati yang terpikat dunia. Ketika hati kita terlalu penuh dengan kekhawatiran atau kesenangan dunia, ruang untuk Tuhan perlahan menyempit. Kita mulai merasa bisa berjalan dengan kekuatan sendiri. Dua, dosa yang tersembunyi. Dosa atau kebiasaan buruk yang terus kita toleransi membuat kita merasa bersalah atau sungkan untuk datang mendekat kepada kekudusan Tuhan. Akibatnya kita memilih menjauh dari mengabaikan saat teduh, doa, dan perenungan firman Tuhan. Tiga, kehilangan kekeguman, wonder. Kita mulai menganggap ibadah dan relasi dengan Tuhan Yesus hanya sebagai rutinitas atau kewajiban moral, bukan lagi sebagai sebuah hak istimewa yang penuh kasih. Mengoyakkan hati berarti berani melihat ke dalam diri dengan jujur, mengakui di mana fokus kita telah bergeser, dan menyadari bahwa tanpa kekuatan Roh-Nya, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus, kita akan selalu kalah oleh kedagingan kita. Pagi ini adalah momen yang tepat untuk menyalakan kembali api yang mulai redup itu. Doa pagi. Bapa yang Maha Pengasih dan penuh kelembutan, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas napas kehidupan, kesegaran tubuh, dan kesempatan baru yang Engkau limpahkan bagiku di hari yang baru ini. Sebelum aku mulai segala aktivitas dan kesibukanku, aku mau datang dan bersujud di kaki-Mu. Tuhan, Engkau menyelidiki hatiku dan Engkau mengenal aku sedalam-dalamnya. Pagi ini dengan kerendahan hati, aku mau mengaku di hadapan-Mu bahwa akhir-akhir ini aku sering kali dikuasai oleh rasa malas untuk datang mendekat kepadamu. Tubuh dan pikiranku begitu ringan untuk urusan duniawi, namun terasa sangat berat dan penuh dalih ketika harus menyediakan waktu khusus bagimu. Ampunilah aku, ya Tuhan. Ampunilah jika hatiku mulai suam-suam kuku, jika aku mulai mengandalkan kekuatanku sendiri, atau jika ada kedagingan dan dosa tersembunyi yang membuatku menjauh dari hadirat-Mu. Bersihkanlah hatiku pagi ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Ubah hatiku, oh Tuhan, selidiki motifku. Aku berdoa agar Engkau mematahkan belenggu rasa malas dan kebebalan rohani yang mencoba mengikatku. Jangan biarkan kedaginganku memenangkan hari ini. Ya Roh Kudus, jamalah hatiku yang beku ini agar kembali rindu dan haus akan firman-Mu. Berikan aku disiplin rohani yang baru. Ingatkan aku selalu bahwa ibadah dan doa bukanlah beban aturan, melainkan tempat perlindungan dan sumber kehidupanku. Hari ini aku menyerahkan seluruh jalanku ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap langkah, pekerjaan, dan tutur kataku memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pembaru hidupku, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini Tuhan mengajar hal indah bagi hamba-Mu dan kami semua.
tentang menyadari akar masalah. Menyadari akar masalah. Kenapa aku malas berdoa, malas beribadah, malas merenungi firman-Mu, malas datang sujud menyembah, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini terima kasih Tuhan mengajar hamba-Mu untuk kembali kepada-Mu dengan segenap hatiku, dengan berpuasa dan menangis, dan dengan meratap dan koyakan hati, dan jangan pekian. Kembali berbalik kepada Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa, yang baik, yang mulia, yang agung. Sebab Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Hamba datang dan hamba tahu Tuhan menerima hamba. Kami datang kepada Tuhan. Tuhan menerima, mengampuni kami, menyuci menguduskan kami, dan memberikan roh kerajinan untuk membaca firman atau datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk teguran yang manis, indah, yang penuh kasih dan belas kasihan pada pagi hari ini. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan lindungi hamba-Mu, biar hamba boleh rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin sujud, rajin beribadah. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi rekan-rekan dimanapun yang mendengarkan siaran program ini. Kiranya Tuhan tolong jamah kalau kami malas. Tuhan berikan roh kerajinan, jamah supaya kami kembali kepada Tuhan, kembali rajin membaca firman, rajin berdoa, rajin beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, bagi pemimpin kami setia, umat yang ada pada bangsa ini. Biar dari pemimpin kami dan rakyat bangsa Indonesia ini tidak malas beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar mereka boleh mengenal Allah yang benar, yakni Tuhan Yesus Kristus. Jamah ya Roh Kudus, jamah setiap hati para pemimpin kami dan rakyat yang ada pada bangsa Indonesia ini. Biar semua mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar bangsa ini diselamatkan dan bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Lautannya diberkati, daratan diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus Kristus, agar setiap orang yang ada dalam dunia ini mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya, dan mereka percaya diselamatkan. Yang mereka diselamatkan siap melayani Tuhan, rajin beribadah, memuji, menyembah, merenungi firman Tuhan, sujud beribadah kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang telah diselamatkan siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar dalam kerajaan surga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang percaya, yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan neraka kosong, neraka yang tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya, penguasa-penguasa di udara, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang berdosa yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama dengan Tuhan di sorga, karena kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami menyembah, kami beribadah kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, negara-negara damai sejahtera, hidup dalam kedamaian sejahtera, dan hidup percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil manapun. Tuhan berkati gereja Tuhan,
berkati pemimpin gereja, berkati para gembala jemaat, berkati para pendeta, para majelis, berkati para jemaat Tuhan, umat Tuhan. Tuhan berkati, biar gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan gereja Tuhan menjadi saluran berkat bagi dunia, membawa salam bagi dunia. Lewat gereja Tuhan banyak orang bertobat, banyak orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lewat gereja Tuhan banyak orang datang beribadah, memuliakan nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Lewat gereja Tuhan orang banyak manusia diberkati, orang-orang diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang datang sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, khususnya Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sistem kurikulumnya. Tuhan berkati sistem organisasinya. Tuhan berkati para pemimpinnya. Tuhan berkati para stafnya. Tuhan berkati para dosennya, dosen S1, S2 dan S3. Tuhan berkati. Tuhan berkati para mahasiswanya, mahasiswa S1, S2 dan S3. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua yang terhubung dengan Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Tuhan kirim jiwa-jiwa para mahasiswa-mahasiswi untuk datang belajar di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3, biar mereka boleh diajar tentang kebenaran firman-Mu, dan lewat itu semua nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Hamba berdoa Tuhan bagi produk yang dihasilkan dari Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, para lulusan S1, S2 dan S3 semuanya menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang semua dilakukan oleh Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, program apa saja diberkati oleh Tuhan. Sekolah Tinggi Teologi diberkati oleh Tuhan. Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, dilindungi, makin jaya, makin dimuliakan oleh Tuhan, makin diberkati, disertai, dilindungi, dan banyak orang boleh datang belajar di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Biar apa yang dilakukan, program apa yang dikerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya hamba berdoa juga bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian, kiranya Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen, persatukan kembali suami dengan istri, istri dengan suami. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Biar keluarga Kristen menjadi garam dan terang, pembawa salam bagi dunia. Lewat keluarga Kristen, banyak keluarga lain yang boleh mengenal Kristus, menjadi mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lewat keluarga Kristen, banyak keluarga yang lain boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga Kristen menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi model bagi keluarga-keluarga lain di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga Kristen semua diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mereka tetap bersatu, memuliakan, bersama-sama bergandeng tangan, beribadah, bersama-sama bergandeng tangan, menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, di lingkungan keluar tempat mereka tinggal, di lingkungan pekerjaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati keluarga Kristen, Tuhan berkati keluarga Kristen. Haleluya. Hamba juga berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang berdosa Tuhan ampuni, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, penyakit dimanapun, di kaki, di tangan, di mata, dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, penyakit cuci darah, penyakit lemah ginjal, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Penyakit di lambung, di usus, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit diabetes, penyakit di pankreas, di saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit prostat, penyakit saraf kejepit, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah Kristus, hai segala sakit, penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan engkau keluar dari tubuh kami. Karena tubuh kami ini bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami ini tempat kediaman Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami telah dijamah oleh Roh Kudus, kami sembuh, kami sehat, kami dipulihkan, kami dapat melakukan aktivitas dengan leluasa oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat, kami telah dipulihkan sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa oleh bilur Yesus Kristus
orang yang percaya, kami yang percaya, telah disembuhkan, telah dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa darah Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya telah disembuhkan. Hamba juga berdoa bagi semua kami Tuhan, di mana kami yang berada. Tuhan berkati kami, lindungi kami, urapi kami. Biarlah berkat Tuhan mengalir atas kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, memberkati ibadah kita, memberkati apapun yang kita kerjakan, semuanya berhasil dan memuliakan Tuhan, memberkati semuanya. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Kami terima berkat Tuhan, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami hidup beriman kepada Tuhan. Haleluya, amin.